Ibu gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Mudah-mudahan yang hadir hari ini berguguran semua dosa-dosanya, Amin ya Allah. bercucuran rahmat hidayahnya, rezekinya. Saya doakan semoga kita nanti sama-sama lagi di surganya Allah ya, Ibu. Di sini, di sini. Kita bersama. Ibu-ibu, kita semua sebagai umat muslim itu mempunyai kewajiban untuk dakwah. Dakwah di sini bukan hanya saya seperti saya menyampaikan materi, bukan. Dakwah mengajak tetangga untuk kebaikan, mengajak tetangga untuk taklim, mengajak tetangga untuk pengajian. Karena nanti di akhirat mereka-mereka yang enggak kita ajak itu menuntut ibu-ibu. Saya mau masuk surga, tar dulu, jangan masuk surga dulu. Kemarin saya nggak diajak. Silakan ibu-ibu buka surat ke-7 ayat 164 Al-A'raf. Di situ jelas penjelasan dari Allah bahwa kita semua sesama mukmin, sesama muslim itu mempunyai kewajiban untuk mengajak, entah itu tetangga, entah itu keluarga, apalagi istri, anak, untuk kebaikan. Surat ke-7 ayat 164. Tapi kalau kita sudah mengajak terus tidak mau, nggak apa-apa, tapi kita jangan menyerah mengajak terus. Karena apa? Karena nanti itu akan ditanya. Ketika kita ditanya, maka di situ sudah jelas dikatakan bahwa saya sudah lepas tanggung jawab. Di situ dikatakan seperti itu. Saya bacakan di sini. Ingatlah ketika salah satu golongan di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diajar sama Allah dengan ajar yang keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan agar kamu bertakwa. Nah, di sini alasannya ada bahwa mereka telah melaksanakan perintah Allah untuk memberi peringatan. Asbabun nuzulnya, ibu-ibu, dibacakan di sini bahwa sikap segolongan orang-orang terdahulu Bani Israel dalam ayat ini dipahami pula bahwa nenek moyang Bani Israel mengabaikan perintah Allah. Nah, dari ayat ini ada 3 kelompok ibu-ibu. Kelompok yang pertama, kelompok yang mengabaikan perintah Allah dan melanggar larangannya pada hari Sabat. Yang kedua, kelompok yang memberi nasihat pada kelompok yang mengabaikan perintah Allah dan melanggar larangannya. Yang ketiga, kelompok yang membantah tindakan kelompok yang memberi nasihat. Kelompok kedua mengatakan kepada kelompok ketiga, kami memberi pelajaran kepada mereka adalah untuk membebaskan diri dari perbuatan dosa dan untuk melaksanakan tugas kami, yaitu mencegah perbuatan yang mungkar. Nah, kita berharap semua ada masuk di kelompok kedua, yaitu kelompok yang memberi nasihat pada kelompok yang mengabaikan perintah Allah dan melanggar larangannya. Gak usah pakai itu, mah. Oh, panas. Yang melanggar larangannya jatuh atau gitu. Jadi kita mempunyai kewajiban untuk memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada tetangga kita, saudara kita, yang memang salah satunya adalah tugas kita untuk berdakwah, ya ibu-ibu. Jadi nanti kalau ada acara-acara seperti ini, woro-woro aja di grup, lupa. Ibu datang, karena kalau kita nggak ngasih informasi, nggak ngasih peringatan, kita nanti yang dituntut di akhirat. Dituntut, saya mau ibu masuk surga nih, tiba-tiba nggak boleh, orang saya nggak dikasih tahu, seperti itu. Jadi Allah katakan di dalam surat yang sama Al-A'raf ayatnya 172, surat ke-7 ayat 172, alastu birabbikum. Jadi ketika kita dilahirkan di dalam rahimnya Allah, ketika kita ditiupkan ruhnya, itu Allah mengadakan perjanjian
dengan kita. Allah bertanya, alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu? Terus jawabannya apa? Qala bala syahid, iya aku adalah Tuhan. Sudah jelas. Jadi kita ketika dilahirkan, ketika ditiupkan ruh, kita itu sudah mengadakan perjanjian dengan Allah bahwa mengakui bahwa Allah itu Tuhannya. Nah sekarang kan banyak yang mengadakan tandingan-tandingannya ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asaddu hubbillah. Banyak orang-orang yang mengadakan tandingan-tandingannya. Jadi mengadakan Tuhan-Tuhan. Mau ngaji nih, Tuhannya, aduh, di rumahnya ada masalah, bocor. Itu Tuhan itu menuhankan. Karena memang setan kan selalu membisiki kita dari beberapa arah, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Itu ada juga di surat yang sama ayat 17. Jadi setan itu akan menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Dan tipu daya setan itu ada dua, yaitu bisik-bisik dan tipu daya. Jadi setan itu akan masuk lewat bisik-bisik dan tipu daya, seperti itu. Makanya kita yang sudah sama-sama beriman, lurus di jalan Allah, itu harus bahagia. Kita harus bahagia dengan seperti ini, karena memang nanti kita sama-sama berdoa bisa berkumpul lagi di surganya Allah seperti ini. Ibu-ibu, hari ini ada yang gak bahagia? Atau bahagia semua? Bahagia semua ya? Saya mau nanya ibu-ibu, ibu-ibu lebih baik banyak uang atau bahagia? Satu milihnya. Kan pilihan cuma satu. Banyak uang atau bahagia? Banyak uang ya. Gak apa-apa, itu pilihan. Yang kedua nih, sehat atau bahagia? Sehat. Masih sehat, berarti belum tahu kuncinya. Nanti saya tak kuncinya. Yang ketiga, punya suami ganteng atau bahagia? Sebetulnya ibu-ibu rumusnya itu kita harus bahagia. Banyak orang sehat tapi nggak bahagia, orang sakit bahagia. Karena apa? Dia menikmati takdir Allah. Banyak orang punya uang banyak nggak bahagia, tapi yang cukup, yang sedikit, yang cukup tapi bahagia. Seperti itu. Ibu-ibu tahu nggak kunci bahagia itu apa? Kunci untuk kita bahagia itu apa? Ada di surat An-Nahl ayat 97. Surat An-Nahl ayat 97 itu kunci kita bahagia. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa yang berbuat amal soleh, berbuat kebajikan, baik itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mukmin, dan dia dalam keadaan beriman, sungguh falanuhyiyanahum hayatan thayyibah. Jadi kunci bahagia adalah iman dan amal soleh. Jiwa kita beriman, raga kita banyak-banyakin amal soleh. Itu kunci bahagia. Jadi kalau ada orang yang kurang bahagia, berarti dia kurang iman dan kurang amal soleh. Apa ciri-ciri orang kurang iman? Minimal ada 3. Yang pertama, dia mencemaskan masa depan. Jadi dia khawatir sama masa depan. Padahal belum tentu terjadi juga sama kita. Sebab itu besok kita meninggal. Mencemaskan masa depan. Jadi dia cemas dengan masa depan. Yang kedua, nyesel dengan masa lalu. Jadi dia kalau melihat masa lalu nyesek soalnya. Itu ciri-ciri orang-orang beriman. Padahal yang sudah terjadi pasti yang terbaik dari Allah. Dia melihat masa lalu tuh nyesek terus. Terus yang ketiga, melihat masa kini yang dia jalani sakit doanya, nggak enak, nggak menikmati.
Jadi kunci orang tidak bahagia, kunci orang tidak beriman salah satunya adalah 3 tadi. Melihat masa depan khawatir, melihat masa lalu yang sudah terjadi nyesek, mengapa ya terjadi sama saya seperti itu. Melihat masa kini yang sedang kita jalani tidak dinikmati, bawaannya sakit terus. Nah, kenapa bisa itu terjadi? Kenapa bisa orang melihat masa depan khawatir, lihat masa lalu nyesek, melihat yang sekarang lagi jalani nggak menikmati? Kenapa? Ada 2. Yang pertama, kurang ilmu agamanya. Yang kedua, lemah jiwanya. Jadi ada orang yang belajar ilmu agama, belajar, tapi hanya belajar, tidak dipraktekkan. Artinya ketika Allah menyandungkan dengan suatu masalah, suatu musibah, dia banyak ngeluh. Jadi lemah ilmu agamanya dan lemah jiwanya. Mungkin badannya keker, sehat, kuat, tapi jiwanya lemah. Apa ciri-ciri jiwanya lemah? Kalah sama hawa nafsu. Jadi kita kalau mau berbuat baik nih, ini hawa nafsu nih muter-muter terus di kepala kita nih. Udah nggak usah berangkat, nggak usah ikut taklim. Karena memang cara setan seperti itu. Setan kan memang ketika dia dikeluarkan dari surga, Fahrus kata Allah, kamu keluar dari surga. Setan kan minta 2 permintaan. Yang pertama, saya mau hidup terus sampai nanti hari kiamat. Jadi setan tuh nggak pernah mati, kita ada matinya nih. Setan nggak ada matinya, makanya satu manusia bisa 1000 setan bisa yang menggodanya. Yang kedua, saya akan menggoda anak cucu Adam sampai kiamat. Itu jadi setan. Makanya jangan heran kalau kita terus-terusan digoda sama setan, karena ketika dia dikeluarkan dari surga, karena setan itu merasa dirinya lebih mulia dari Nabi Adam, kata Allah, Fahrus, kamu keluar dari surga. Oke, saya keluar dari surga ya Allah, tapi saya minta 2 permintaan. Itu permintaannya kan, saya nggak mau meninggal, nggak mau diwafatkan sebelum hari akhir, sebelum kiamat, dan saya akan menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak lemah ilmu agama dan lemah jiwanya? Jadikan semua yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai ibadah. Jadikan itu semua sebagai ibadah. Jadi ketika kita dikasih kebahagiaan, dikasih berlimpahan harta, itu kita harus bersyukur. Tapi kan kita nggak selamanya seperti itu ya, namanya roda kehidupan kan berputar. Kadang kita dikasih musibah, ujian, kita harus bersabar. Dikasih limpahan harta, bersyukur. Ketika dikasih ujian, bersabar, itu udah ibadah semua tuh. Ketika kita berbuat baik, ikhlas, namanya manusia kan. Kita kan manusia ya, bukan setan, nggak mungkin berbuat jahat terus. Ada saatnya kita berbuat baik, kita ikhlas. Dan ketika kita terjerumus, namanya kita manusia ya, bukan malaikat, pasti ada terjerumusnya. Kita segera bertobat. Jadi rumusnya itu, ketika kita bisa terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita sikapi sebagai ibadah, maka itu akan menjadi poin buat kita. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Jadi rumusnya itu, kalau kita ingin bahagia, rumusnya iman dan amal soleh. Kita banyak-banyak beriman, cari ilmu agama sebanyak-banyaknya. Karena nanti yang ditanya ketika di akhir itu bukan uang kamu berapa, harta kamu.
keimanan kita yang ditanya sama Allah itu. Iman dan usahakan setiap amal ibadah kita, setiap raga kita itu dijadikan amal soleh. Apapun itu, kita berbuat baik ini jadikan amal soleh. Kita berbuat baik ini jadikan amal soleh. Jangan sampai yang kita lakukan itu sia-sia. Karena memang rumusnya untuk bahagia adalah seperti yang dikatakan dalam surat An-Nahl 97 tadi. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa, ini jelas banget ayatnya nih. Barang siapa yang berbuat kebaikan, berbuat amal soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman. Jadi berbuat amal soleh dalam keadaan beriman, wa huwa mu'min. Sungguh, sungguh falanuhyiyanahum hayatan thayyibah. Sungguh aku akan berikan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan kita yang belum kita dapat itu 3. Yang pertama di dunia namanya hayatan thayyibah. Yang kedua kebahagiaan nanti di alam kubur, itu diterangkan, dilapangkan kuburnya. Yang ketiga kebahagiaan nanti di surga. Dan kuncinya sama semua, iman dan amal soleh. Kalau kebahagiaan diri, rahim udah lewat kita. Untuk mendapatkannya iman dan amal soleh. Siapa ibu ya? Kita niatkan untuk berdakwah kepada rekan-rekan kita, tetangga kita, saudara kita, untuk mengajak. Perkara dia dapat hidayah atau tidak itu urusan Allah. Urusan kita menyebarkan kebaikan. Karena kita mempunyai kewajiban untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Daripada nanti kita di ujung kehidupan nanti di akhirat kita dituntut sama mereka. Seperti yang disebutkan tadi surat Al-A'raf ayat 164. Jadi ketika kita sudah mengajak, udah kita udah lepas tanggung jawab. Tapi ketika kita tidak mengajak, itu yang kita akan dituntut. Kita masuk ke materi nih, tapi belum nyambung. Jadi kita masuk ke materi Asmaul Husna. Tadi Ibu sudah baca Asmaul Husna ya. Sekarang kita praktekkan dengan cara metode lab, log isi memori, cantolan. Saya mau cerita nih. Ini gambarnya belum ini, tapi mudah-mudahan ibu-ibu nalar. Karena memang otak kita itu disetting bisa untuk mengingat beberapa hal yang memang sudah kita cantolkan dalam otak kita. Sebelum bisa, saya mau cerita. Ada suatu keluarga besar. Dia punya rumah tipe 99, tipe Asmaul Husna 99. Jadi ada lantai 1, ada lantai 2, tipe 99. Ini tadi kalau jalan ininya. Sambil jalan ya. Tipe 99. Keluarga besar itu mempunyai anak kembar. Namanya Rohman dan Rohim. Nah, Rohman dan Rohim ini kalau digambarnya itu nanti di dalam rumah itu sedang berpelukan dengan penuh kasih sayang. Kira-kira Asmaul Husna-nya apa? Nomor 1 Ar-Rahman, nomor 2 Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya apa? Yang Maha Pengasih. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Jadi cantolannya itu biar kita ingat, oh di dalam ruangan itu ada anak kembar namanya Rohman dan Rohim. Dia sedang berpelukan penuh kasih sayang. Ar-Rahman Maha Pengasih.
Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Nah, dua anak kembar Rahman Rahim ini ternyata ayahnya seorang raja bernama Malik. Nomor 3 apa? Al-Malik, yang maha merajai. Nomor 1 Ar-Rahman, Pengasih, Ar-Rahim, Penyayang. Nomor 3 Al-Malik, maha merajai. Nah, Raja Malik ini itu hobinya makan soto kudus di mangkok putih suci yang bersih. Apa soal-soalnya? Al-Qudus, maha suci. Jadi cantolan seperti itu. Ketika Raja Malik sedang makan soto kudus, enak-enaknya, bukan soto Indomie, soto kudus, ada telurnya di situ. Tiba-tiba satpam masuk mengucapkan salam, Assalamualaikum, dengan wajah penuh sejahtera karena habis gajian. Nomor 5-nya apa? Salam, artinya yang maha penuh sejahtera. Kita mulai ini ya. Kalau ada gambarnya mana? Kita mulai dari Asmaul Husna nomor 5 apa? Salam, artinya yang maha memberi kesejahteraan. Nomor 4 Al-Qudus, artinya maha suci. Lihat mangkok putih suci bersih. Nomor 3 Al-Malik, yang maha merajai. Nomor 2 Ar-Rahim, yang maha penyayang. Nomor 1 Ar-Rahman. Nomor 3 apa? Nomor 5 sama artinya. Jadi dibayangin ini. Nomor 3 oh iya Raja Malik, Al-Malik. Nomor 4 oh iya Raja Malik ini sukanya soto kudus di mangkok suci yang bersih. Oh berarti nomor 4 Al-Qudus yang maha suci. Nomor 5 lagi Raja Malik makan, tiba-tiba masuk satpam memberikan salam, memberi kesejahteraan. Bisa ya? Nomor 1. Kalau sekarang kalau dinyanyikan gampang, tapi kalau dicantolin ini, kalau dinyanyikan dari belakang, dari depan suka ketukar. Tapi kalau kamu cantolan ini insya Allah enggak. Nomor 1 Ar-Rahman. Terus langsung nomor 4. Oh nomor 4 berarti makan soto kudus, Al-Qudus. Nomor 5 As-Salam. Bisa ya? Nomor 1 Rahman Rahim, berpelukan penuh kasih sayang. Nomor 3 Raja Malik. Nomor 4 Raja Malik hobi makan soto kudus. Nomor 5 satpam datang tiba-tiba memberikan salam. Lanjut nomor 7 satpam memberikan salam, membawa toa, ngumumin, ngasih tahu tuh sama Raja Malik dan keluarganya, hei Raja dan keluarganya, tenang, rumah kamu aman. Apa asal-usulnya? Al-Mu'min, yang memberi keamanan. Jadi ingatnya toa nih, ngumumin. Satpamnya bernama Mu'min juga, ngumumin rumah kamu dalam keadaan aman. Al-Mu'min, yang maha memberi keamanan. Nah, sedang Mu'min seperti itu, tiba-tiba ada temannya Raja Malik masuk, datang, badannya keker. Karena memang Raja Malik ini raja yang gaul, biasa nge-gym, badannya keker, perkasa. Terus dia bawa kucing. Dia bilang sama si Mukmin, hai Min, nitip kucingku dong untuk dipelihara. Apa asmaul husnanya? Al-Muhaimin, untuk maha memelihara. Jadi ingat kunciannya itu, kunci dititipin untuk dipelihara ke mukmin. Al-Muhaimin, untuk dipelihara. Nah ternyata pemuda tadi yang gagah tadi, yang biasa nge-gym temannya Raja Malik itu, dia tugasnya di rumahnya itu tugasnya sebagai badan amil dan jis.
badan yang perkasa. Dia tugasnya tuh ambil dan apa asmaul husnanya al aziz yang maha perkasa. Bukan hanya satu, ternyata ada temannya lagi itu sama badannya gagah. Dia bawa peta Jawa Barat. Peta Jawa Barat yang sebesar itu aja bisa diangkut sama dia. Apa asmaul husnanya? Al Jabar yang maha gagah. Al Jabar yang maha gagah. Nanti kita ulang. Lalu ketika sedang membawa peta Al Jabar, kakeknya Rahman Rahim masuk ke ruangan itu dengan muka yang besar sambil takbir. Mukanya sambil takbir mereka. Badannya, kaosnya itu kebesaran. Nomor 10 apa? Al mutlaqab bir yang maha memberi kebesaran. Ingat sampai sini Ibu? Ingat nggak? Mati. Satu. Hah? Apa ya? Nggak, itu nanti tas dulu coba. Lobet. Udah nggak usah pakai ini tuh kedengeran kok. Oh, ini yang diulang dari awal. Ya, terserah. Biasa kalau kita lagi berbuat baik begitu. Jadi kita harus ini godaannya pasti begini. Nggak heran saya mau. Allah sedang menguji istimewa kita. Ini nanti kalau udah sampai 99 kita main pakai kartu loh. Enak. Nanti pelan-pelan. Saya mulai dari awal atau gimana nih? Dari awal ya. Nih. Jadi dari awal dari sini berarti. Rahman Rahim. Keluarga Malik mempunyai rumah tipe 99. Lantai 1 ada ruang kerja, ruang tamu, garasi, ruang sholat, ruang olahraga. Nanti ada lantai kedua. Kita masuk di lantai 1 dulu nih. Jadi setiap ruangan itu ada 10 asmaul husna. Kecuali ruangan terakhir nanti 99. Kita masuk di ruang 0. Nanti simbolnya telur. Di luar 0. Jadi nanti kalau kita nomor 1 sampai 10, oh ini ada di ruang 0 nih. Kita ingatnya seperti itu ya. Kita masuk, setiap ruangan itu dibagi menjadi 2 diagonal. Diagonal kiri dan diagonal kanan. Kita karena asmaul husna kita mulainya sesuai arah melawan arah jarum jam. Jadi ke kiri. Kayak tawaf gitu, seperti itu. Nah, yang tadi saya sebutkan di dalam ruangan itu ada Rahman dan Rahim. Mereka berpelukan penuh kasih sayang. Nomor 1 Ar-Rahman, nomor 2 Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan ternyata Rahman Rahim ayahnya adalah seorang raja bernama Malik. Pakai mahkota raja. Al-Malik Maha Merajai. Nah, ternyata Raja Malik itu sedang makan soto kudus dengan mangkok yang putih bersih suci. Nomor 4 adalah Al-Qudus Maha Suci. Lagi asik-asiknya makan soto kudus, ada telurnya, datanglah sapa mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ya, Raja Malik dengan senyum penuh sejahtera. Nomor 5 adalah As-Salam yang maha memberi kesejahteraan. Ya. Coba kita sama-sama tes di sini. Nomor 1 Ar-Rahman. Nomor 2 Ar-Rahim. Nomor 3
Maha Malik, Maha Merajai. Nomor 4, Maha Kudus, Maha Suci. nomor 5, Assalam. Assalam. Dari belakang, Kesejahteraan. dari belakang. Nomor 5, Assalam. terus Aku Kudus. sama artinya Bu, sama artinya Bu. Assalam, Maha berkesalahan. Al-Qudus, Maha Suci. Maha Malik, Maha Merajai. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Ar-Rahman. Maha Pengasih. Oke, kita masuk ke ruangan kedua. Nah, ini ruangan kedua. Sapam mukmin ini ngumumin sama keluarga Malik, ngumumin. Sapam ngumumin rumah sang raja aman. Asmaul Husna Al-Mukmin, Maha Pemberi Keamanan. Jadi ibu-ibu ingat nomor 6 itu toa. Oh, dia Sapam lagi ngumumin nih. Ngumumin ngasih tahu tenang, rumahnya aman. Al-Mukmin, Maha Pemberi Keamanan. Nah, terus ini yang tadi saya bilang, temennya nge-gym, bodohnya koker tuh. Dia bawa kucing, terus nitipin kucingnya tuh. Nitipin kucingnya, hai Min, nitip kucing dong untuk dipelihara. Nah, nomor 7, Al-Muhaimin, Maha Pemelihara. Ternyata tugas dia adalah sebagai Amil Jis, Amil Badan dan Jis. Nomor 8, Pak Al-Aziz, Maha Perkasa, karena badannya perkasa itu ya. Dan temen ngejimnya dokter, temen ngejimnya Raja Malik itu bukan hanya satu, ada lagi. Nah, ini badannya gagah nih. Bawa peta Jawa Barat, diangkat dengan gagahnya. Al-Jabar, Maha Gagah. Yang terakhir, kakeknya datang nih dengan muka takbir, sambil takbir, muka sambil takbir. Jadi otak kita itu disetting enak, nanti sambil muka bertakbir. Akhirnya mutakabir, yang maha pemilik kebesaran, karena kaosnya terlalu besar. Ada di sana, itu di situ tuh. Kita tes dari nomor 10. Nomor 10 apa? Artinya kaosnya kebesaran. Nomor 9, bawa peta Jawa Barat. Ingat Al-Jabar, yang maha gagah. Nomor 8, badan amal jinjis Al-Aziz, yang maha perkasa, karena gagahnya perkasa. Nomor 7, nitipin kucing tuh. Aimin, nitip kucing dong. Al-Muhaimin, Maha Memelihara. Nomor 6, Al-Mukmin, ngumumin, memberi keamanan. Umumin, aman, rumah kamu aman. Nomor 5, Assalam. Ini nguji otak nih. Kita sebenarnya sama-sama semua otaknya dipakai apa enggak. Kalau kita makin dipakai makin lancar, benar. Saya juga belajar sama. Assalam, memberi kesejahteraan. Nomor 4, soto kudus, lihat mangkoknya suci. Nomor 3, Al-Malik, Maha Merajai. Nomor 2, Rahman dan Rohim. Rahman dulu. Maha Pengasih, Rahman, Maha Penyayang. Jadi itu jenisnya. Saya mau masuk materi kedua, tapi ini musiknya kedengeran nggak ya? Dari sini aja ya? Dari sini aja ya? Jadi 10 ini dihafalkan dulu, nanti kita sama-sama bareng. Saya juga lagi ngapalin. Saya udah hafal sampai 40, cuma karena nggak dipraktekkan lupa lagi. Makanya saya ini sama-sama belajar, dipraktekkan. Hana aja saya tes bisa, karena ini ilmu cantolan. Ilmu cantolan itu artinya, oh nomor 10 itu kakeknya muka takbir sambil takbir, badannya pakai kaosnya kebesaran, oh muka kabir. Nomor 8 nanti diacak. Nomor 8, oh nomor 8 berarti badan ambil dan jis Al-Aziz. Nomor 4 langsung nih. Nomor 4 apa ya? Oh dia makan soto kudus Al-Qudus. Seperti itu. Bisa ya? Insya Allah. Nanti kita belajar mau sampai 99 enggak? Mau ya? Pelan-pelan, saya juga mau belajar. Kita masuk ke ini nih. Soalnya yang kurang.
Sambil dibaca aja. Ini kisah kita di dunia yang jauh dari Al-Quran dan yang dekat dengan Al-Quran. Ntar saya sambil cek ininya.